Salam, perkenalkan nama saya Angri Melda Tafuli, NIM 01 2019 03 Aku tahu kelas kan K hari semester 5 esok, Prodi Pendidikan Agama Kristen. namun Saya dari kampus langkahku Institut Agama Kristen tegar, Negeri Kupang yang biasa bukan disangka IAKM Kupang. surya ku Di sini saya akan menjawab video karena renungan untuk memenuhi tugas sungguh UAS mata akan kuliah museologi. lenyap. Selamat menyaksikan. Tiada Bacaan yang ku saya pilih pada saat ini gelisah terambil dari akan surat Paulus kepada masa jemaat di Korintus pasal yang kedua ku ayat yang pertama sampai yang 10 berjalan serta di bawah tema Yesus, kewajiban maka orang tua, pemuda dan hatiku anak tenang. yang menjadi Banyak ayat firman kita pada hal saat tak ini. ku Saya memilih ayat yang pahami ke-7. dalam Dan jadikanlah dirimu masa sendiri sungguh dalam menjelang, berbuat baik, tapi tidak dengan terang sungguh-sungguh dalam ajaran. bagiku ini tangan Di sini Tuhan saya yang mengambil sebuah tema, pegang. yaitu teladan. Setiap orang tentu memiliki sosok yang dikagumi dan yang diidolakan. Bahkan sosok tersebut seringkali menjadi acuan bagi kita untuk menjadi panutan dan teladan dalam kehidupan kita. Mungkin saja sosok tersebut adalah orang tua kita, pendeta kita, maupun Tapi orang Dia yang terdekat kita. berkasihan Bahkan artis maupun melindungiku youtuber tetap, dan tiktokers yang meski kita lihat di dunia maya maupun susah secara langsung. perjalanan. Hal ini sangat berkaitan dengan kemuliaan Tuhan yang patut kita taati, dimulai dari rasa kasih kita kepada sesama dan kepada diri kita sendiri, terutama Sampai Tuhan Yesus yang akhir Maha Esa. langkahku, Kebanyakan dari kita banyak pada zaman hal ini tak ku lebih mementingkan diri sendiri pahami daripada orang lain. dalam Biasanya dengan rasa masa takut yang semakin hari menjelang, semakin berkurang. tapi Disangka terang sikap bagiku paling ini ditonjolkan pada hari tangan ini adalah meniru Tuhan yang pegang. dalam hal Banyak ada dua jalan, hal yaitu tak ku yang baik dan pahami yang buruk. dalam Bisa saja sesuatu yang masa kita pandang baik menjelang, dapat dipandang tidak baik tapi oleh Tuhan terang ataupun sesama bagiku kita, atau ini kebalikannya. tangan Tuhan yang Kebalikannya lagi bisa dipandang baik oleh Tuhan tapi dan dipandang buruk oleh terang sesama. bagiku Hal ini sangat ini erat berhubungan tangan dengan seseorang yang kita idolakan. Contoh paling nyata adalah TikTok dengan gayanya masing-masing. Setiap orang mulai meniru gaya orang lain karena ketenarannya. Dalam khotbah ini, saya ingin mengingatkan kita sekalian bahwa mari kita berhati-hati dalam memilih teladan sesuai dengan firman Tuhan yang ada pada Amsal 16 pasal 16 ayat yang ke-25. Ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Ini tentang ajaran yang pernah diterima maupun yang sedang dalam proses penerimaan melalui seseorang yang kita idolakan, karena secara tidak langsung apa yang dilakukan atau apa yang tidak diinginkan oleh idola kita bisa kita tiru. Hal ini sangat berpengaruh pada masa depan seseorang dalam mengejar cita-cita atau impian. Iman maupun kepercayaan seseorang bertarung di sini karena kenyataan sebenarnya tidak pasti dengan keadaan yang sesungguhnya. Seberapa besar kepercayaan kita pada sesuatu yang kita imani atau yang kita idolakan, agar kedepannya bisa menjadi suatu cerita yang baik tentang pengalaman kita dari diri kita sendiri sebagai panutan bagi orang lain yang berawal dari seseorang yang kita idolakan sebagai contoh
menjalani hari-hari hidup kita, yang mendorong kita untuk mengejar impian kita dan mengambil panutan untuk menghadapi setiap masalah-masalah kita. Teladan juga berkaitan tentang kasih yang secara perlahan mulai pudar. Teladan juga sangat berkaitan erat dengan iman. Seseorang yang merupakan dasar kepercayaan masing-masing orang yang berpegang pada pemahamannya masing-masing. Terdapat dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi itulah sebabnya ada kata ora et labora yang berarti berdoa dan bekerja. Jika dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, ketika kita berdoa tanpa berusaha, maka semuanya akan sia-sia. Dan di akhir renungan, sebelum saya mengakhiri renungan ini, ada 3 pertanyaan yang saya ajukan, yaitu yang pertama, sudahkah kasih dan iman ada dalam diri idolamu? Yang kedua, apakah selama ini masing-masing dari kita telah melakukan hal kasih dan iman dalam hidup kita? Ketiga, seberapa banyak teladan baik dan benar yang sudah kita berikan kepada sesama-sesama kita? Pernyataan-pernyataan ini dijawab sesuai dengan kelakuan kita di lingkungan di mana kita berada. Inilah khotbah singkat saya yang masih jauh dari kata kesempurnaan. Saya berharap melalui khotbah ini masing-masing dari kita bisa menyadari serta menjadi contoh dan teladan yang baik dan yang benar bagi sesama kita, terutama bagi adik-adik kita. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.